Kita masuk pada praktikum 5 yaitu morfologi dan anatomi hewan. Di sini kami menggunakan hewan yaitu ikan atau pisces. Kita masuk pada praktikum dan yang pertama morfologi. Ikan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada dari sini sampai sini kepala, dari sini sampai sini badan, dan dari sini sampai di sini adalah ekor. Ada celah mulut di sini. Yang kedua ada mata. Yang ketiga ada tutup insang atau apparatus opercularis yang di sini. Yang ketiga ada sirip punggung atau pinnae dorsalis. Yang ini sirip punggung. Yang selanjutnya ada sirip dada. Yang ini sirip dada. Selanjutnya ada sirip perut. Sirip perut yang ini. Yang selanjutnya ada sirip anus. Sirip anus ini. Yang ini. Selanjutnya ada sirip ekor. Sirip ekor ada di antara ini. Sirip anus, di bawah sirip anus. Selanjutnya ada gurat sisi. Gurat sisi meliputi ini terlihat seperti titik-titik di sini, dari sini ke bawah. Selanjutnya ada sisik ikan yang menutupi tubuh ikan. Yang ini. Selanjutnya ada lagi. Selanjutnya ada di sini ada 2 lubang. Ini ada 2 lubang. Ini. Yang pertama ada lubang anus, dan lubang yang kedua ada lubang urogenital. Masuk pada bagian anatomi, adapun bagian ikannya itu yang pertama sistem pencernaannya. Sistem pencernaan dimulai dari mulut. Ini. Selanjutnya ke esofagus. Diteruskan ke lambung. Ini adalah lambung. Ini lambungnya. Terus ke empedu. Empedu yang ini, yang warna hitam.
kemudian terus ke jantung. Ini adalah jantung. Ini terus ke hati. Ini adalah hati. Kemudian terus ke limfa. Limfa yang ini yang hitam sudah terpotong. Ini di bagian sini ada limfa. Ini limfa. Ini adalah limfa. Ini terus ke pankreas. Pankreas ada yang bening. 这一次我真的睡着了。 Dan terus ke usus. Ini semua adalah usus. Ini adalah ususnya. Kemudian masuk pada sistem reproduksi. Ini adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi betina ada sepasang ovarium. Yang ini. Oke, saya akan menjelaskan 5 jenis tipe-tipe sirip ikan. Yang pertama ada pinna dorsalis atau bisa disebut dengan sirip punggung. Sirip punggung ikan adalah sirip yang berada pada bagian dorsal tubuh ikan dan berfungsi dalam stabilitas ikan ketika berenang. Bersama-sama dengan bagian pinna analis membantu ikan untuk bergerak memutar. Yang kedua ada pinna pectoralis atau biasa disebut dengan sirip dada. Sirip dada ikan merupakan sirip yang terletak di posterior operculum atau pada pertengahan tinggi pada kedua sisi tubuh ikan. Fungsi sirip adalah untuk pergerakan ke samping, maju, dan diam atau mengerem. Yang ketiga ada pinna ventralis atau biasa disebut dengan sirip perut. Sirip perut ikan adalah sirip yang berada pada bagian perut ikan dan berfungsi menstabilisasikan ikan saat berenang. Selain itu juga, sirip ini berfungsi dalam membantu untuk menetapkan posisi ikan pada suatu kedalaman. Yang keempat ada pinna analisis atau biasa disebut dengan sirip dubur. Sirip dubur ikan merupakan sirip yang berada pada bagian ventral tubuh di daerah posterior anal. Fungsi sirip ini ialah membantu stabilitas berenang ikan. Yang kelima ada pinna caudalis atau biasa disebut dengan sirip ekor. Sirip ekor ikan adalah sirip yang berada di bagian posterior tubuh dan biasanya disebut dengan sebagai ekor. Pada kebanyakan ikan, sirip ini berfungsi sebagai pendorong utama ketika berenang atau maju dan juga sebagai kemudi ketika bermanuver. Yang terakhir ada adiposefin.
Adiposefin ikan adalah sirip yang keberadaannya tidak pada semua jenis ikan yang terletak pada dorsal tubuh, sedikit di depan pinna caudalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang linea literalis. Linea literalis merupakan suatu garis pada tubuh ikan yang terletak di bagian tengah sisi tubuh ikan. Linea literalis berbentuk serupa garis atau suatu lengkungan kecil pada sisik di sepanjang tubuh ikan, mulai dari belakang, kepala, hingga ekor. Linea literalis disebut sebagai organ sensoris pada ikan, di mana pada area tersebut terdapat banyak rami serabut syaraf, sehingga muncul istilah sistem linear literalis. Fungsinya yaitu: yang pertama, membantu ikan merasakan getaran dari arus atau ikan lain. Yang kedua, membantu navigasi ikan. Yang ketiga, membantu mencari makan. Yang keempat, menghindari bahaya. Yang kelima, membantu mengetahui suhu air. Dan yang terakhir yaitu membantu ikan tetap dalam kelompoknya. Selanjutnya saya akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yaitu Pisces atau ikan adalah vertebrata berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas terutama dengan insang. Ikan umumnya mempunyai bentuk tubuh yang streamline, tetapi ada beberapa spesies yang terbentuk seperti ular atau pula yang memiliki lebar. Pergerakan ikan diatur oleh sirip. Sirip ikan ada 5 macam, yaitu sirip dada, sirip ekor, sirip perut, sirip belakang, dan sirip punggung. Sirip ekor, punggung, dan belakang termasuk sirip tunggal, sedangkan sirip perut dan dada termasuk sirip berpasangan. Saluran pencernaan ikan umumnya terdiri atas celah mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, dan rektrum. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan berperan dalam pengaliran air yang mengandung oksigen untuk proses respirasi. Rongga mulut tidak berhubungan dengan rongga hidung. Faring merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan esofagus. Batas antara faring dengan esofagus tidak jelas. Lambung merupakan kelanjutan dari esofagus yang agak melebar. Usus halus berbentuk tabung memanjang ke arah posterior, berlekuk-lekuk serta hampir mengisi sebagian rongga abdominal. Sistem pencernaan pada ikan memiliki kelenjar-kelenjar saluran pencernaan yang menghasilkan enzim-enzim untuk membantu proses pencernaan dan penyerapan makanan. Kelenjar tersebut yaitu hati dan pankreas. Hepar berbentuk tidak beraturan, berwarna merah, menstitusi cairan empedu yang dialirkan ke dalam kantung empedu. Pankreas ikan bersifat mikropis dan difus. Pada semua vertebrata, sistem ekskresi dan reproduksi berkaitan erat, sehingga keduanya bersama-sama disebut sebagai sistem urogenital. Sistem reproduksi pada ikan terdiri atas sepasang testis dan individu jantan dan sepasang ovarium pada betina. Demikianlah praktikum yang dapat saya bawakan, yaitu morfologi dan anatomi hewan.